sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Shalom Kopi. Sehat dong, Kopi apa kabar? Sehat. Wah, adik-adik di rumah kira-kira sehat enggak? Pasti dong sehat semua. Kita sapa dulu ya, Oke. adik-adik di rumah ya. Oke. Halo, adik-adik. Shalom. Sehat semuanya. Pasti dong sehat, Ya, sehat semuanya. oke. Berikan jempol yang 2. Sehat semuanya ya. Dua. Oke, Jempol untuk puji Tuhan. Tuhan. Loh, Kopi kok sendiri? Iya, Kak Maris di mana ya? Ya, Kak Damaris mana ya? Aduh, Kak Maris lagi Ada yang kemana lihat tidak ya? Kak Damaris? Itu Kakak. Bagaimana kabar keluarga hari ini? Puji Tuhan, sehat luar biasa. Kakak dari mana? Wah, Kak Damar punya sesuatu nih buat kamu. Wow. Kopi sama kamu. Wow, adik-adik. Kita mendapatkan kue. Terima kasih Kak. Tema kita adalah kasih dalam Perbuatan. Kopi kasih itu harus disertai dengan perbuatan dan cuma ngomong-ngomong aja Kak saya mengasihi kamu, saya mengasihi Kak Erwin, tapi kita tidak berbuat sesuatu. Betul, adik-adik. Rotinya harum Kak. Berarti kalau memberi harus yang terbaik. Oke adik-adik? Kita memberi bukan hanya karena teman atau saudara, tapi kita memberi kepada siapa saja, Siapa saja. kepada semua orang yang kita kasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi Kita. Oke, terima kasih Kakak. Jangan dulu dimakan karena sore ini kita mau Bersekolah minggu. Gimana sekolah minggu? Oke, simpan dulu ya. Ya, Kakak simpan dulu ya. Sekarang kita mau bersekolah minggu. Iya Kak ya? Ya dong. Ya. Sebelum kita ibadah sekolah minggu, kita mau berdoa. Adik-adik di rumah, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa ya. Jangan ada yang tengok kiri kanan, jangan lagi makan, apalagi bermain atau main handphone, jangan ya. Kita mau beribadah, oke? Sekarang lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini kami mau bersekolah minggu. Berikan kepada kami hati yang suka memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Kita nyanyikan lagu ini ya sama-sama. Kasih, 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 kasih.
kita. Adik-adik sudah pernah melakukan perbuatan yang mengasihi Tuhan? Contohnya apa? Apa ya? Apa ya? Tidak marah, Tidak marah-marah. dengar-dengaran sama orang. Dengar-dengaran, berbagi, Iya. berbagi kue, berbagi pensil di sekolah, berbagi buku. Itu adalah contoh perbuatan kasih kepada Sesama. Iya, kepada sesama. Adik-adik di rumah, sekarang bangkit berdiri, kita angkat satu pujian lagi. Kasih Yesus manis dan indah. Oke, semuanya semangat ya adik-adik ya. Ayo kan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Kita teratasi dalam tak tersini lebar, tak terserani, oh oh oh, sungguh indah. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Duduk adik-adik. Adik-adik di rumah silakan duduk ya. Saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Jadikan aku terangmu Tuhan. Jadikan aku terangmu di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan
sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Urapi kami dan kakak yang akan menyampaikan cerita firman-Mu. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, bertemu lagi dengan saya Koko Dan saya Kiki. Teman-teman, kita sudah memuji Tuhan kan? Sekarang kita harus ngapain lagi, Ki? Sekarang saatnya kita mendengar cerita firman Tuhan. Wow, aku senang dengar firman Tuhan. Aku senang dengar firman Tuhan. Dan juga teman-teman dimanapun berada yang sedang mengikuti ibadah saat ini. Ayo duduk yang manis, siapkan hati mendengar cerita firman Tuhan. Oke, firman Tuhan berjudul Rahasia Hidup Bahagia, yang diambil dari kitab Rut pasal 1 sampai pasal 4. Oke, teman-teman, kita simak ya cerita ini baik-baik. Aku senang dengar firman Tuhan. Aku senang dengar firman Tuhan. Aku senang dengar firman Tuhan. Firman Tuhan membuatku hidup. Apalagi Firman Tuhan membuatku kuat. cakep. Apalagi Firman Tuhan membuatku sehat. cakep. Apalagi Firman Tuhan membuatku cerdas. cakep. Apalagi Firman Tuhan membuatku selamat. oh, amin, amin, amin. Ada sebuah keluarga yang tinggal di Bethlehem, Yehuda, tanah Israel. Kepala keluarga bernama Elimelek beserta istrinya Naomi dan 2 anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion. Pada waktu itu, seluruh tanah Israel dilanda kelaparan akibat hujan yang tidak turun-turun. Ladang milik keluarga Elimelek menjadi sangat kering sehingga gagal panen. Pada akhirnya, Elimelek dan istrinya Naomi beserta 2 putranya Mahlon dan Kilion pindah untuk mendapatkan makanan. Mereka tiba di tanah Moab yang hijau dan subur. Kita akan tinggal di sini. Iya, kita akan tinggal di sini, kata mereka bersepakat.
Tetapi tidak berapa lama, Elimelek meninggal. Lalu kedua anak laki-lakinya menikah dengan orang Moab. Naomi mengasihi kedua menantunya, yaitu Rut dan Orpa. Tetapi tidak berselang beberapa lama, kedua anak laki-laki Naomi pun meninggal. Mahlon dan Kilion meninggal. Terjadi perubahan besar dalam hidup Naomi. Hatinya sangat sedih. Naomi merasa kesepian. Aku rindu kampung halaman, tempat asalku. Sekarang aku sudah sendiri. Aku merasa kesepian. Setidaknya di tempat asalku, aku masih punya teman lama. Lebih baik aku pulang ke kampung halamanku. Aku rindu. Di sini, suami dan anak-anakku sudah meninggal. Betapa menyedihkan, betapa menyedihkan. Maka Naomi berkata kepada dua menantunya, Rut dan Orpa, Rut dan kamu Orpa, kembalilah kepada keluarga kamu masing-masing. Aku pun akan pulang ke negeri asalku. Dengarkan kata ibumu ini. Tetapi Rut dan Orpa menangis dan berkata, kami akan ikut denganmu. Iya, kami akan ikut denganmu, Ibu. Jangan menolak kami, jangan mengusir kami. Iya, Ibu, jangan mengusir kami. Hati kami sangat sedih. Kami mengasihimu. Tidak, sahut Naomi. Kalian akan lebih bahagia bersama keluarga kalian sendiri. Pulanglah, nak, kepada keluargamu masing-masing. Pulanglah, dengarkan kata-kata ibumu ini. Naomi memaksa kedua menantunya untuk pulang kembali kepada keluarga mereka. Lalu Orpa mengucapkan selamat tinggal kepada Naomi. Baiklah, Ibu, baiklah. Aku akan pergi kembali kepada keluargaku. Jaga dirimu baik-baik, Bu. Iya, pergilah anakku, pergilah. Jaga dirimu baik-baik, hati-hati di jalan. Tetapi Rut tidak mau pergi. Rut berkata, aku akan pergi kemanapun ibu pergi. Di mana ibu tinggal, aku juga akan tinggal di situ. Bangsamu adalah bangsaku, Ibu, dan Allahmu adalah Allahku juga. Jangan memaksaku meninggalkanmu. Aku mengasihimu. Aku akan merawatmu, Ibu. Naomi tidak bisa memaksa lagi Rut untuk meninggalkannya. Maka kedua perempuan itu pun berangkat ke kampung halaman Naomi. Rut bekerja di ladang. Ia memanen jelai. Ia sangat rajin.
Pemilik ladang melihat bagaimana Rut bekerja keras di bawah terik sinar matahari. Ia tidak mengenal lelah. Ia seorang perempuan yang rajin sekali. Dan ia bekerja dari pagi sampai sore. Pada sore hari, Rut membawa bahan makanan ke rumah dan memasaknya untuk Naomi. Ia sangat mengasihi ibu mertuanya. Ia menganggap Naomi sebagai ibunya sendiri. Ia mengasihi Naomi dan ia merawat Naomi dengan baik. Pemilik ladang mendengar kabar tentang kebaikan dan kesetiaan Rut. Bagaimana Rut mengasihi Naomi ibu mertuanya. Bagaimana ia merawat ibu mertuanya. Bagaimana Rut membantu ibu mertuanya dan berusaha membahagiakan Naomi. Lalu pemilik ladang yang bernama Boas meminta Rut untuk menjadi istrinya. Dan mereka menikah. Setelah mereka menikah, Rut apakah meninggalkan Naomi ibu mertuanya? Tidak. Rut tetap mengasihi Naomi ibu mertuanya. Ia tetap merawat, menjaga. Ia tidak mau melihat Naomi susah. Bersama dengan Boas, Rut dan Naomi mereka hidup bahagia di rumah pertanian yang indah. Mereka saling memperhatikan. Oh, betapa indahnya cerita firman Tuhan, Ki. Iya, Ibu Rut itu sangat lembut hatinya. Menurut Kiki, Ibu Rut bahagia atau tidak? Bahagia dong. Menurut Kiki, apa rahasia kebahagiaan Ibu Rut? Rahasiaku seperti judul cerita firman Tuhan juga kan. Rahasia hidup bahagia. Jadi tidak untuk diberitahu. Loh, salah ngerti Ki. Teman-teman, Kiki salah ngerti ya. Masakan rahasia hidup bahagia dirahasiakan? Salah Ki. Justru kita mau kasih tahu teman-teman rahasia hidup bahagia itu. Itu maksudnya Ki. Oh, itu ya. Baik. Rahasia Ibu Rut bahagia. 1. Karena ia tidak lagi menyembah berhala seperti yang keluarganya lakukan di Moab, tempat kelahirannya. Tapi ia menyembah Tuhan, Allah Israel, Tuhan yang hidup. Benar hebat. Karena Ibu Rut menghormati dan mengasihi Oma Naomi.
Itu rahasia yang kedua, Ki. Ibu mertuanya itu sangat dikasihi dan dihormati oleh Ibu Ruth dan dianggapnya sebagai orang tuanya sendiri. Begitu, Ki. Iya, tapi bukan hanya menghormati dan mengasihi Oma Naomi saja, tapi yang ketiga, Ibu Ruth juga taat pada nasihat Oma Naomi. Dan yang keempat, Ibu Ruth memiliki hati yang lembut dan sopan, sehingga orang-orang di sekitarnya sayang padanya. Nah, teman-teman, itulah rahasia hidup bahagia. Sayangi orang tuamu, papi, mami, opa, oma, anti, tante, juga guru-guru Ya, dan orang-orang yang ada di sekitarmu. ya. Buatlah mereka bahagia, maka bahagia akan datang padamu. Oh, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan berdoa. Mari Encik Rita pimpin kita dalam doa. Adik-adik, sudah mengerti tadi rahasia hidup bahagia? Masih ingat? Yang pertama, menyembah Tuhan Allah yang hidup dan benar. Yang kedua, menghormati dan mengasihi orang tua kita. Yang ketiga, taat pada nasihat orang tua. Orang tua itu bisa berarti papa, mama, opa, oma, tante, om, atau guru-guru, ya. Yang keempat, memiliki hati yang lembut dan sopan kepada semua orang. Itulah rahasia hidup kita bahagia. Apabila kita mau membahagiakan orang lain, maka bahagia itu ada pada kita. Ya, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman Tuhan saat ini. Firman-Mu menguatkan kami dan mengajar kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima berkat-Mu. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan ya. Persembahan adik-adik transfer ke rekening ini. Ya, sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu. Adik-adik di rumah kakak jemput berdiri semuanya ya. Ayo kita berdiri semua, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih
kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami juga berdoa pada sore ini untuk teman kami ulang tahun. Tuhan berkati kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan turun atas. Berkati juga kedua orang tuanya, berkati usaha pekerjaan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan, kedua datang mereka Tuhan selalu membuatnya berhasil. Juga adik-adik kami yang ulang tahun, Tuhan juga memberkati umur yang panjang Tuhan berikan kepada adik kami yang ulang tahun ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, karena Tuhan selalu memberkati bangsa dan negara kami, memberkati Pak Jokowi juga Pak Maruf Amin. Tuhan memberkati kesehatan mereka, hikmat, kekuatan daripada Tuhan turun atas kehidupan kepada pemerintahan kami ini. Terima kasih Tuhan. Kata juga tim pengelolaan kami, Pak Martina juga Bu Miliati Martino. Kami juga berdoa bagi Kamilka Kalia, Tuhan juga memberkati kesehatan mereka. Kami juga berdoa bagi kakak-kakak yang sudah melayani pada sore hari ini, Tuhan juga memberkati kesehatan mereka semuanya. Kami juga berdoa bagi anak balita, Pratama 1, 2, 3, Madya 1, 2, 3, juga tunas remaja, Tuhan memberkatinya. Berkati guru-guru yang di Seberang, berkati guru-guru yang di Pepel, berkati juga guru-guru yang di Sulawesi. Tuhan memberkati kesehatan kami semua sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu hari ini.